Udah nggak kebayangkan. Tiba-tiba lagi habis sholat Jumat, lagi tiduran, dipanggil, ntar jadi PJ Sekda. Oh, udah kebayang nggak? Dari PJ Sekda. Alhamdulillah, ya kita jalani, kita lalui. Terima kasih, Pak Heru kan? Iya, Pak Heru. Nggak kebayang kan? Iya, nggak kebayang, mimpi juga nggak. Mimpi juga nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lucky Octaviano, manajer video Warta Kota, dalam program Wawancara Khusus. Saat ini kami sedang menyambangi kantor orang nomor 1 di Jakarta Barat. Tepatnya di Wali Kota, kantor Wali Kota Jakarta Barat. Siapa dia? Dia adalah Pak Uus Kuswanto, Wali Kota Jakarta Barat. Ya. Apa kabar Pak Uus? Alhamdulillah baik, Mas Lucky. Ya. Pak, boleh cerita sedikit Ya. tentang profil Bapak nih, Pak? Ya. Perjalanan karir Bapak dimulai dari lulus, Pak ya? Lulus IPDN, Pak ya? Iya. Pak Wali ini lulusan dari IPDN, Pak ya? Boleh ceritain, Pak, dari IPDN terus kemudian karirnya kemana gitu, Pak? Terima Silakan, kasih. Pak. Ya, sebenarnya saya itu kalau cerita pengalaman kerja, pengalaman hidup, ya sampai terjadi seperti ini, saya tidak terbayangkan. Kenapa terbayangkan? Ada cita-cita nggak? Ada cita-cita, Pak? Saya tuh dari mulai SD sampai dengan SLTA itu sekolah di kampung, ya kan? Di kampung, secara kebetulan ya mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada saya bisa melanjutkan pendidikan melalui jenjang pendidikan kedinasan, maksud IPDN tahun 92 dan selesai tahun 95. Nah, tidak terbayangkan saya bisa masuk Jakarta, ya kan? Pada saat itu yang penting dari kementerian itu yang masuk 20% masing-masing provinsi ditarik ke pusat. Ya alhamdulillah. Saya tidak membayangkan ternyata selesai 95 saya ditarik ke kementerian, ya kan? Udah gitu yang gabungan dari 20% masing-masing provinsi diacak. Ya alhamdulillah, ya kan? Saya dapat ditempatkan dari dari kementerian masuk di provinsi DKI Jakarta. Ya, di Jakarta juga saya dengan pangkat golongan yang ya boleh dibilang paling bawah karena saya masuknya D3, ya kan? Berarti lulusan D3 ya pangkat golongan masih 2B. Kalau di tentara ya mungkin sersan 1 lah, ya kan? Sersan 1 udah. Alhamdulillah ya saya penempatan pertama saya staf kelurahan, Mas. Staf kelurahan di Jakarta Pusat. Staf kelurahan paling padat dan satu-satunya kelurahan yang masuk IDT di DKI Jakarta. Saya pertama kali masuk kerja di Kelurahan Galur. Johar Baru. Nah, itu tahun berapa ya? Tahun 95 itu yang namanya tawuran itu ya bisa jadwalnya ntar sore, jadwalnya malam. Iya, seperti ada jadwal. Itu tahun 95. Alhamdulillah, saya keluar dari Johar Baru masuk di Kecamatan Senen. Di kelurahan juga, di Kelurahan Senen saya. Baru dari Kelurahan Senen masuk sekel masih punya sekel. Iya, baru saya ke Mangga 2. Jadi lama. Saya lebih kurang sampai dengan saya lurah masuk dari kelurahan jadi lurah di Kampung Rawa di Johar Baru lagi. Saya nggak pernah. Johar Baru lagi. Baru saya masuk lagi di Kelurahan Mangga 2. Baru saya masuk di Kecamatan Menteng, ya kan? Di Sawah Besar, Sekjam. Baru saya di Kecamatan Menteng. Baru di Kemayoran. Nah terakhir baru pas eranya Pak Ahok kan, nah itu bisa pindah kemana-mana kan, nah itulah titik balik saya kan, pas zaman Pak Ahok baru saya tahun 2015 pindah ke Jakarta Barat. Dari pusat ke barat. Dari 95 berarti 20 tahun hampir 20 tahun kan? Di 19 tahun baru saya ke Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat pun ya yang nggak pernah saya injak, barulah pas zaman Pak Ahok tuh saya masuk di kantor wali kota merasakan. Sementara ini kerja dari dulu di kelurahan ya kan gitu. Nah, udah selesai hampir lebih kurang ya nggak sampai setahun. Setahun saya 4 kali pindah, 3 kali. Zaman Pak Ahok. Iya, 4 kali. Saya sempat jadi Kabag Dikmenta. Dulu kan kalau zaman Pak Ahok kalau mau jadi pejabat itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, betul. Butuh orang tipikal begini, pindahin. Ya, pindahin. Ya udah saya ngikutin aja udah. Seperti naik perahu gitu kan. Ya udah ngalir kemana ikutin aja gitu kan. Ikutin arus aja udah, ya kan? Ya alhamdulillah dari Kabag Kesra ya kan.
terus pindah ke bank pemerintahan, baru balik ke camat. Yang tidak pindah saya bayangkan kok saya bisa jadi camat Jakarta Barat. Nah, baru saya di Kalideres. Itu pas zaman Pak Ahok ya. Camat Dulu Kalideres. kalau pindah ke lintas wilayah kan sulit. Iya, betul. Nah, alhamdulillah saya bisa masuk di Barat. Udah, saya pikir udah di camat ya kembali di Pamong lagi. Ternyata enggak. di camat saya nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun dipindah lagi, Pak? Dipindahin lagi, ya kan? Waktu itu masih ingat di pertamanan kalau lagi dibubarin tuh. Oh iya, kan? betul. Kan digabung tuh ada pertamanan itu, pemakaman, kehutanan, TMR sama Monas. Dibuarin kan, digabung jadi satu. Iya. Tiba-tiba saya masuk. Jadi Kasudi di kehutanan kan? Kasudi kehutanan di Jakarta Barat ya kan? Camat cuma 10 bulan. Baru saya masuk ke Kasudin pertama. Lagi enak-enak. Baru 6 bulan. Tiba-tiba dipanggil lagi. Ini katanya dinasnya baru. Karena dinas gabungan secara keseluruhan kan. Ini dari mana-mana. Ya. Jadi nggak mesti teknis dari kehutanan, walaupun dari kehutanan, tapi orangnya dari mana-mana. Karena ada dari pertamanan, pemakaman, ada dari kehutanan juga, ada dari TMR konservasi kan, ada dari Monas juga. Ini saya jadi teknis di situ, udah. Nah, disitulah saya bisa merasakan bagaimana di dinas teknis bergaul dengan teman-teman dan teknis. Sehingga itu yang menjadi salah satu menginspirasi. Kadang-kadang saya kalau melihat di kantor, karena saya pernah bergaul dengan teman-teman orang pertamanan dan kehutanan, jadi jiwa-jiwa untuk penghijauan itu ya. Pertamanan ada. Walaupun saya bukan orang teknis, paling nggak saya di sekretariat, saya tahu, yang namanya penghijauan itu yang bagus seperti apa, taman yang bagus seperti apa. Alhamdulillah dapat ilmu, ya kan? Akhirnya diterapkan di Jakarta Barat. Nah, pokoknya di mana saya bertugas, tamannya harus bagus. Harus bagus. Itu aja saya, dimanapun. Bukan hanya di taman, di rumah juga sama. Ya, karena saya bergaul dengan orang. Nah, itu. Nah, baru dari situ, pas zaman Pak Anies, nggak kebayangkan. Saya dari sekdi, saya pikir, ya paling ke wali kota juga. Ya, tiba-tiba balikin lagi. Balikin lagi. Jadi wakil wali kota di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Setelah itu ya hampir 20 bulan, baru jadi wali kota di Jakarta Barat. Jakarta Barat belum setahun saya. Tiba-tiba dipanggil lagi. Baru saya di provinsi. Masuk jadi ke asisten. Gitu kan. Udah, ya udahlah mungkin nasibnya. Nggak kebayangkan. Barulah zaman Pak Anies saya nginjak yang namanya dinas di Balai Kota. Tahun 2021, 2021. Berarti saya masuk tahun 1995 kerja ya. Umur-umuran saya baru dinas di Balai Kota. Balai Kota itu tahun 2021. Udah. Pak Anies selesai, Pak Gubernur tahun 2022 masuk Pak Heru. Udah, nggak kebayangkan. Tiba-tiba lagi habis sholat Jumat, lagi tiduran, dipanggil, ntar jadi PJ Sekda. Udah kebayang nggak? Dari PJ Sekda. Alhamdulillah, ya kita jalani, kita lalui. Terima kasih. Pak Heru kan? Iya, Pak Heru. Nggak kebayang kan? Iya, nggak kebayang, mimpi juga nggak. Udah selesai. Nah, pada saat berproses, ya ada yang definitif, ya udah alhamdulillah selesai kita kan, minta pimpinan kan, masa transisi dari Pak Anies ke Pak Heru. Nah, tahun 2023 kan, lagi enak-enak gitu kan. Ditugasin di wali kota lagi, nggak kebayangkan, loh kok balik ke tempat yang lama lagi? Ya udah, namanya juga takdir, udah saya jalani. Alhamdulillah. Dari bulan Maret 2023 sampai saat ini 2025 saya masih bisa menjalankan. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Pramono Anung, Pak Wakil Gubernur, Pak Haji Rano Karno masih mempercayakan saya untuk menjaga amanah di Wali Kota Jakarta Barat. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ya bisa bermanfaat untuk warga Jakarta Barat dan bisa membantu program-program Pak Gubernur, Pak Pramono Anung, Bapak Haji Rano Karno untuk mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat bagaimana masyarakat Jakarta Barat lebih sejahtera, DKI Jakarta bisa lebih sejahtera, Jakarta Barat dan juga bisa mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Itu aja mungkin saya bagaimana bisa bermanfaat buat masyarakat banyak dan saya bisa bantu Pak Gubernur, Wakil Gubernur Pak Rano Karno, Pak Mono Anung maupun Pak Haji Rano Karno. Itu aja. Baik. Begitu Sobat Warta Kota. Luar biasa perjalanan karir Pak Wali dari mulai staf sampai dipindah sana, dipindah sini. Sampai akhirnya sekarang
menduduki sempat jadi Alhamdulillah. PLT Sekda segala gitu sampai Semua takdir, kita nggak tahu. takdir dan jalani aja Ya. kali Pak. Yang penting saya prinsip begini, saya itu nggak pernah menargetkan atau saya bakal jadi enggak. Saya harus jadi ini. Enggak. Pada tahun sekian saya harus Enggak, jadi. yang penting saya kerja, apa yang saya laksanakan saat ini, saya jalani, saya laksanakan, saya nikmati, dan saya syukuri. Udah, hasilnya akhirnya seperti apa, itulah yang terjadi. Yang penting kita berupaya, bekerja maksimal untuk bisa membantu pimpinan, ya kan? Bagaimana membantu pimpinan untuk memberikan layanan terbaik kepada warga, di mana saya ditugaskan. Baik. Demikian. Terima kasih banyak Pak Wali. Sama-sama. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya asik. Apalagi perjalanan hidupnya bisa jadi inspirasi Sobat Warta Kota. Insya Allah. Yang penting dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita tegaskan, pasti kalau kita kerja baik, kerja maksimal, akan ada solusi, akan ada bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Karena tergantung kita. Kalau kita niatnya baik, kita niat tulus, pasti ada jalannya. Dan jangan takut, saya juga orang dari kampung bisa. itu. Sobat Kota. Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kami wawancara khusus dengan Bapak Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Kita akan jumpa lagi dalam wawancara khusus lainnya dengan narasumber yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Wali. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, sama-sama. Oke, Sobat Warta Kota, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.